Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempraktekkan cara memandikan jenazah hingga menyolati jenazah. Sebelumnya kami perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Santo Ita. Saya Rafi Putra Satrio. Saya Rayhan Abdul Rasid. Saya Muhammad Azhar. Saya Denis Khalid. Saya Hussein Saat Fajar. Saya Wisami Batullah. Saksikan videonya. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan. Jadi yang pertama itu ada air. Air itu sebaiknya air yang mengalir, bisa pakai selang dan lain-lain. Terus yang kedua ada gayung. Terus yang ketiga ada kapur barus. Kapur barusnya dua, yang semuanya dihaluskan. Terus satunya direndam di air. Satunya lagi untuk di kain kafan. Terus di sini ada minyak porak, ada parfum. Terus sisanya ada alat untuk membersihkan mayat. Jadi ada sisir untuk merapikan, ada cotton bud untuk membersihkan telinga dan gunting. Terus orang yang memandikannya harus memakai sarung tangan dan masker. Pertama-tama ganti kain samping dengan handuk, tetapi jangan sampai auratnya terlihat. Nah, sebelum memandikan, jika mayat terdapat luka borok atau luka-luka lainnya, bersihkan dahulu, lalu ditutupi dengan plester. Pada saat meninggal, mayat biasanya akan kaku. Nah, untuk tidak kaku itu, para petugas yang memandikan itu harus memijit-mijit tubuh mayat agar tidak kaku. Nah, setelah itu, jika ada perhiasan di tubuh mayat, itu harus dilepas. Contoh lainnya itu gigi palsu dan lain-lain. Nah, setelah itu, proses selanjutnya adalah membersihkan kotoran dari 2 lubang. Petugas pembersih ini tidak boleh melihat aurat dari mayat, jadi harus tetap tertutup oleh handuk. Cara mengetahui apakah ada kotoran atau tidaknya itu terlihat dari sarung tangannya atau tidak dari aliran airnya. Setelah membersihkan kotoran, petugas yang memandikan harus melepas sarung tangan yang sudah dipakai tadi, lalu bercuci tangan. Setelah bercuci tangan, setelah itu kita harus melakukan wudhu pada mayat. Yang pertama-tama adalah membersihkan pergelangan tangan seperti kita wudhu saat mau sholat. Membersihkan pergelangan tangan ini kita lakukan sebanyak 3 kali, kanan dan kiri. Setelah itu kita siapkan kain untuk membersihkan mulut. Kain di sini dibasahkan dulu, lalu gosok kepada gigi mayat. Setelah itu pipi mayat itu ditekan-tekan, karena biasanya mayat itu ada darahnya, kalau ditekan akan keluar. Nah, lalu bersihkan darahnya. Setelah itu ambil kain lagi, lalu kita akan bersihkan hidung. Pembersih boleh melihat hidungnya. Selanjutnya bagian muka, petugas harus mengambil air, lalu cipratkan air dan usap muka jenazah dari atas sampai bawah sampai dagu. Setelah itu bersihkan lengan seperti saat mau wudhu kita ke masjid sholat. Masing-masing 3 kali kanan kiri. Setelah itu
basahi bagian kepala. Caranya ambil air lalu cipratkan dan usap dari kepala sampai ke bawah rambut, lalu kembali lagi ke atas, lalu lanjutkan ke telinga. Setelah itu jika dirasa belum bersih telinganya, bisa dipakaikan kain lalu dibasahkan dan dibersihkan telinganya. Setelah itu kita ke kaki. Kaki seperti biasa sampai mata kaki, mulai dari kanan 3 kali lalu kiri 3 kali. Selanjutnya basahkan kepala atau rambut. Basahkannya dengan air biasa, ratakan sampai seluruh kulit kepala terkena air. Setelah terkena air, pakaikan sabun ke rambut. Lalu bilas. Nah, setelah itu lalu kita bilas bagian badan lainnya mulai dari kanan. Nah, waktu ngebilas ini airnya bisa dicampur dengan sabun agar lebih mempercepat proses. Basahi badan jenazah mulai dari kanan. Dari kanan, mulai dari kanan sampai ke kiri. Setelah itu mendirikan jenazah, lalu bersihkan tubuhnya dari atas sampai bawah, tapi auratnya jangan sampai terlihat. Setelah itu ambil kapur barus yang di air yang mengambang, lalu taruh di seluruh badan. Setelah itu keringkan badan dari jenazah. Pada saat dikeringkan, jangan mengusap-usap dari tubuh jenazah. Setelah dikeringkan, ganti handuk dari jenazah memakai kain. Saat dipindahkan ke kain kafan diberi kapur barus di layer pertama. Setelah itu tutup 2 lubang kemaluan memakai kapas. Lalu di bawah punggung dipakai kapas, lalu tangan diikat. Lalu kain kafannya berada di bawah diikat untuk menutupi tubuh jenazah.
Sebelum memulai sholat jenazah, semua peserta sholat jenazah harus memiliki niat untuk melakukan sholat jenazah. Setelah niat, imam melakukan takbir pertama. Nah, di takbir pertama ini, imam membacakan, semua peserta membacakan surat Al-Fatihah. Lalu takbir kedua, membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lalu takbir ketiga, takbir ketiga membacakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wa'simmat qalahu wa gsilhu bima'in wa saljin wa barodin wa naqqihi minal khotoiyya kama yunaqqas sabul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Lalu takbir keempat, lalu membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Lalu dilanjutkan dengan salam.